Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para romo kiai, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kepingin bicara mengenai sedikit tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali menika nganggit kitab, namanya adalah, judulnya itu adalah Faisalut Tafriqah. Kitab Faisalut Tafriqah menika ceritanya unik. Imam Ghazali itu imam yang luar biasa alim, tetapi dulu pernah dikafirkan orang lain. Imam Ghazali, orang sealim itu dulu pernah dikafirkan. Jadi kalau ada orang sekarang kok dikafirkan tuh tidak usah sedih, karena Imam Ghazali yang sealim itu pernah dikafirkan. Bahkan bukunya itu pernah difatwa dibakar. Kitab Ihya dulu itu pernah difatwakan oleh seorang ulama dari Andalusia untuk dibakar, dan benar-benar dibakar. Di tengah-tengah alun-alun kota, kitab Ihya itu dibakar itu. Tetapi itu tidak membuat kitab Ihya kemudian menjadi hilang dari peredaran dan seterusnya. Malah justru makin besar pengaruhnya, tidak mengganggu kebesaran kitab Ihya. Nah, Al-Ghazali menika pernah dikafirkan oleh seseorang umat Islam yang lain. Kemudian beliau dilapori oleh santrinya. Santrinya ini sedih, marah karena gurunya, kiainya dikafirkan oleh orang lain. Ya, kira-kira bansernya Imam Ghazali ini tidak terima itu. Kemudian lapor kepada Imam Ghazali, kemudian Imam Ghazali ngarang kitab. Judulnya adalah Faisalut Tafriqah Bainal Islami Wazantaqah. Itu kitab untuk menjawab bagaimana kalau ada orang dikafirkan itu caranya menjawabnya bagaimana. Itulah lahir kitab ini. Terus masalah kafir mengkafirkan itu tidak hanya sekarang saja, sejak zaman dulu sudah ada. Nah, apa kata Imam Ghazali dalam kitab ini? Beliau mengatakan, saya sarikan saja. Intinya kitab Faisalut Tafriqah, ya. Dan itu nanti menjadi ciri kita sebagai umat NU itu di sini ini. Di dalam kitabnya ini Imam Ghazali itu membuat definisi apa yang disebut Islam, apa yang disebut kafir.
Kan tadi beliau dikafirkan. Ada orang yang sedikit-sedikit itu mudah menuduh orang yang berbeda itu kafir, syirik, bid'ah, sesat, segala macam. Nah, Al-Ghazali membuat definisi apa itu iman dan apa itu kafir. Menurut beliau, iman itu definisinya, iman itu definisinya adalah percaya at-tasdiq bi kulli ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada semua yang dikabarkan, diceritakan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu intinya adalah at-tasdiq, at-tasdiq, membenarkan, percaya, itu namanya iman. Percaya apa? Percaya kalau semua yang diajarkan Kanjeng Nabi itu benar. Nah, percaya bahwa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu benar itu artinya apa? Oleh Imam Ghazali diterangkan lebih jauh, artinya adalah bahwa jenengan percaya bahwa segala yang diajarkan Kanjeng Nabi, dikabarkan Kanjeng Nabi, terutama mengenai kabar-kabar tentang alam gaib, surga, neraka, tentang kebangkitan setelah kita mati, tentang Siratal Mustaqim, tentang malaikat, tentang jin dan seterusnya, itu semua itu kan diajarkan, dikabarkan oleh Kanjeng Nabi. Kita percaya bahwa itu semua ada, maujud. Itu namanya iman. Jadi iman dalam definisinya Imam Ghazali adalah percaya bahwa segala yang dikabarkan Kanjeng Nabi itu benar-benar ada. Ada, kata kuncinya ada. Kafir itu artinya adalah tidak percaya. Jadi iman percaya, kafir tidak percaya. Iman itu tasdik, kafir itu adalah takdzib. Takdzib itu tidak percaya. Itulah bedanya iman dengan kafir. Kelihatannya sederhana. Iman itu percaya, kafir tidak percaya. Ya memang begitu, ya. Cuma Imam Ghazali kemudian membahas lebih jauh. Beliau mengatakan begini. Tadi kan diterangkan, iman itu artinya segala yang dikabarkan Kanjeng Nabi itu kita percayai ada betul. Nah, ada itu maksudnya apa? Ada itu apa? Jenengan pernah kepikiran nggak ada itu maknanya apa? Pernah ngelamun, pernah sebentar lah berpikir itu ada itu maksudnya apa? Maujud, dalam bahasa Arabnya maujud. Maujud itu artinya apa? Nah, itu diterangkan oleh Imam Ghazali itu. Ada itu maksudnya apa? Saya yakin jenengan belum pernah mikir itu ada itu. Ini saya kasih contoh ya. HP ini ada, kacamata ada, mic ada, kursi ada, tikar ada, jenengan ada, Gusti Allah juga ada. Semuanya ada. Apakah ada tadi itu kira-kira sama enggak? Jenengan ada, handphone ada. Apakah adanya jenengan ini sama dengan adanya handphone? Gelas ada, setan juga ada, genderuwo juga ada. Jadi kok semua ada? Ini maksudnya apa? Nah, itu dibahas oleh Imam Ghazali itu. Ada itu maksudnya apa? Nah, beliau terangkan
Inilah kalau ulama yang betul-betul ilmunya mendalam dan seperti samudra, itu kalau membahas sesuatu itu enggak cepete-cepete, tidak sembarangan, dibahas sampai dalam. Ada itu menurut Imam Ghazali itu ada 5 tingkatan. Ada itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, ada yang disebut dengan ada wujud, ya. Wujud itu artinya ada yang disebut dengan wujud zati. Itu istilah Imam Ghazali ini, wujud zati. Wujud zati itu artinya wujud yang ada barangnya. Jadi handphone niki ada barangnya. Itu namanya ada secara zati. Ada, niki ada niki. Ini ada yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya ada cuma hanya di dalam penglihatan orang tertentu, tapi tidak ada barangnya. Tapi ada, dilihat tapi nggak ada barangnya. Contohnya orang mimpi. Orang mimpi, anak muda baru lihat gadis cantik, atau ada gadis baru melihat pemuda yang ganteng, tidur ke bawah sampai ke mimpi. Dia melihat pada saat mimpi itu seolah-olah melihat gadis dan melihat pemuda itu. Tapi nggak ada barangnya, barangnya sudah nggak ada, sudah hilang. Tapi dia bisa melihat itu. Itu juga ada. Nah, itu namanya ada hissi. Ada tapi hanya di dalam indera kita. Mata kita melihat tetapi nggak ada barangnya. Mata kita melihat seolah-olah nyata di depan kita, tapi kita nggak melihat barangnya. Orang yang tidak mimpi tidak melihat orang yang ada dalam mimpi itu. Jadi yang melihat hanya yang mimpi saja. Itu namanya ada hissi. Itu juga ada. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ada wujud khoyali. Wujud khoyali. Wujud khoyali ini kados contohnya, jenengan ziarah teng Menara Kudus. Ini ada orang dari Jakarta atau dari mana, ziarah ke Menara Kudus, pulang ke rumah, Menara Kudusnya sudah nggak dia lihat lagi karena dia sudah balik ke Jakarta atau ke daerahnya. Tetapi memori mengenai Menara Kudus itu masih tercetak di dalam pikirannya. Walaupun Menara Kudus tidak ada di depan mata dia, nggak ada barangnya, tetapi dia masih bisa mengingat dengan jelas. Menara Kudus, Masjid Kudus, makamnya Sunan Kudus, jenang Kudus, semuanya diingat. Becak, sekarang udah nggak ada becak, masih. Batik lasem, kan katanya sekarang banyak yang pakai batik lasem. Semua diingat semua, tapi barangnya tidak ada. Itu namanya wujud khoyali. Wujud khoyali itu juga ada, barangnya tidak ada, tapi ada di dalam ingatan. Itu namanya juga ada wujud, maujud. Jadi kalau disebut ada itu tidak sekedar sesuatu yang ada barangnya, tetapi ingatan mengenai barang itu juga namanya wujud. Kemudian yang berikutnya ada namanya ada akli, ada secara akal. Ada secara akal. Contohnya ada secara akal niku angka. Jenengan niku pernah melihat angka 2, 3, 4, 5,
Pernah melihat bukan? Memang ada simbolnya angka 2. Tapi itu bukan angka 2 itu tulisan tentang angka 2. Tapi itu bukan angka 2. Karena angka 2 itu bisa bentuknya seperti ini kalau dalam tulisan Latin, kalau dalam bahasa Arab tulisannya juga simbolnya beda. Itu simbol. Tetapi angka itu tidak kelihatan. Jangan nggak bisa melihat angka itu nggak bisa. Angka 3 itu nggak bisa. Ini ada gelas 2 ini memang gelas jumlahnya 2, tapi dia bukan angka 2. Dia hanya gelas jumlahnya 2, tetapi dia bukan angka 2. Angka 2 niku hanya ada tenggene akal jenengan. Itu namanya wujud akli. Wujud akli. Itu wujud yang keempat. Yang kelima itu ada namanya wujud syabahi. Wujud yang tidak ada barangnya tapi mirip barang yang lain. Saya nggak usah terangkan yang wujud terakhir ini karena agak rumit. Tapi intinya Imam Ghazali menjelaskan tentang ada itu dalam berbagai tingkatan ini. Ada 5 tingkatan. Apa maknanya? Maknanya bahwa jenengan itu ketika mau menyebut orang lain itu kafir atau iman, itu harus dilihat dulu. Karena jenengan itu ketika menuduh orang lain itu kafir itu maksudnya adalah jenengan menuduh dia bahwa dia tidak percaya bahwa apa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu tidak ada. Nah, ketika jenengan menuduh begitu, itu harus dilihat dulu. Tidak ada itu maksudnya tidak ada pada level mana. Ada zati, ada hissi, ada khoyali, ada akli, atau ada syibhi. Nah, menurut Imam Ghazali, kalau ada orang percaya kepada apapun yang dikabarkan Kanjeng Nabi sebagai ada, bahwa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu benar-benar ada, dalam pengertian 5 tingkatan ada niki, dia iman. Jenengan percaya bahwa yang dikabarkan Kanjeng Nabi itu ada secara zati, iman. Secara hissi, iman. Secara khoyali, iman. Secara akli, iman. Secara syabahi, iman. Kalau jenengan tidak percaya bahwa ajaran Kanjeng Nabi itu ada dalam 5 tingkatan ini, baru jenengan kafir itu. Terus yang ingin diajarkan Imam Ghazali menika, jenengan kalau mau menuduh orang kafir itu harus hati-hati. Harus dengan teliti dulu itu. Ada itu maknanya banyak, maknanya banyak. Ini saya berikan contoh, saya berikan contoh. Kita niki warga Nahdlatul Ulama niku punya akidah bahwa Allah itu seperti diterangkan dalam Al-Quran, Allah itu punya sifat, punya sifat. Sifatnya Allah banyak. Sifat yang paling pokok ada 20. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah, di kitab Aqidatul Awam dan seterusnya. Tetapi wonten sifat-sifat yang juga diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya, Allah itu punya sifat, Allah punya tangan. Allah itu punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya manusia. Nah, ini di Quran dikatakan Allah punya tangan. Ini maksudnya apa? Tangan
Al-Quran mengajarkan Allah punya sifat tangan. Jenengan disebut beriman kalau jenengan percaya bahwa yang diajarkan Al-Quran, salah satunya Allah itu punya tangan, itu betul-betul ada itu. Bahwa Allah punya tangan itu betul-betul ada, betul. Nah, ada di sini ada apa? Apakah ada di sini itu ada tadi itu zati, ada barangnya seperti ini, atau bagaimana? Nah, kalau menurut akidah Asy'ariyah, ada, Allah punya tangan, itu betul-betul ada. Itu bukan artinya ada zati, yaitu ada tangannya betul seperti manusia. Ini tidak mungkin Allah punya tangan seperti manusia, karena sifatnya Allah salah satunya adalah mukhalafatuhu lil hawaditsi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau dia punya tangan sama dengan kita, tangan zati, tangan yang ada barangnya, itu berarti Allah sama dengan makhluk. Tidak mungkin, mustahil itu. Karena itu apa artinya tangan di sini? Adanya tangan ini ada, kalau bukan zati lalu ada yang apa? Nah, ini kalau menurut Imam Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah yang kita ikuti di Indonesia niki, artinya adanya tangan niki maksudnya bukan tangan zati, tapi tangan akli. Apa itu tangan akli? Tangan akli maksudnya adalah fungsi tangan itu untuk apa? Menurut penalaran kita, tangan itu biasanya tangan itu gunanya untuk memberi. Tangan itu tujuannya adalah untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika dikatakan tangannya Allah, itu artinya adalah kekuasaan Allah. Tidak mungkin Allah itu punya tangan dalam pengertian wujud zati. Tetapi ada sebagian umat Islam, golongan dalam Islam itu, yang memaknai tangan ini ya tangan beneran. Cuma tangannya bukan seperti tangan manusia. Jadi tangannya itu tangan zati, bukan tangan akli. Jadi tangan beneran ada wujudnya, cuma wujudnya bukan seperti tangan manusia. Itu sebagian pendapat kelompok ada yang mengatakan begitu. Kelompok ini biasanya, saya nggak akan sebut namanya kelompok ini siapa, nanti menimbulkan masalah. Pokoknya ada kelompok yang seperti itu cara berpikirnya. Nah, biasanya kelompok ini menuduh kita yang ikut Nahdlatul Ulama ini, yang mengatakan bahwa tangannya Allah itu ada, tapi ada secara akli, bahwa kita ini dianggap tidak percaya Allah punya sifat tangan. Karena itu kita ini dituduh ada yang mengkafirkan, ada yang mengkafirkan kita pengikut akidah Asy'ariyah itu ada. Karena kita dianggap mengingkari adanya sifat tangan bagi Allah. Nah, ini yang dijawab oleh Imam Ghazali. Sampai tidak bisa mengatakan orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah itu tidak percaya adanya tangan bagi Allah. Bedanya adalah orang seperti kita ini memahami tangan ini bukan tangan zati, tapi tangan akli. Apa itu makna tangan? Kekuasaan. Jadi orang yang memahami sifatnya Allah berupa tangan sebagai dalam pengertian kekuasaan, itu tidak bisa disebut sebagai takdzib, yaitu tidak mempercayai atau nggorohke. Apa nggorohke itu bahasa ya, tidak percaya, ya, tidak percaya. Bukan, kita percaya, cuma
memaknai tangan di sini dalam pengertian tangan, dalam pengertian kekuasaan. Jadi jenengan itu kalau misalnya ada kelompok dalam Islam yang memaknai 1-2 dalam ajaran Kanjeng Nabi itu dalam pengertian wujud zati, itu muslim, itu iman. Wujud hissi, iman. Wujud khayali, iman. Wujud akli, iman. Wujud syabahi, iman. Jadi iman itu cakupannya luas. Apa intinya? Jenengan itu jangan gampang mengkafirkan sesama orang Islam. Itulah inti ajaran dari Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah ini. Dan ini sebetulnya menjadi ciri dari umat Islam yang seperti NU ini. Jadi ciri kita, para sedherek sedaya, ciri kita sebagai umat Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah ini seperti ajarannya Imam Ghazali dan imam-imam yang lain. Kita ini tidak gampang menganggap orang yang berbeda dengan kita itu kafir. Tidak mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah menuduh orang. Tidak mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah mengkafirkan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian saya, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita menjadi bangsa yang damai, pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah bisa melaksanakan amanahnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.